Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Kan saya Ahmad Mauna Putra, dokter dan juga Wakil Ketua Bidang Kesehatan DPD KNPI Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa yang terjadi di Banjarmasin terkait COVID-19. Jadi COVID-19 ini suatu penyakit baru yang disebabkan oleh virus, namanya adalah COVID-19 atau coronavirus 19. Kalau bisa dibilang ya, kondisi Banjarmasin saat ini kita bisa katakan memburuk. Karena apa? Sebelumnya kan Banjarmasin ini kota yang bukan red zone atau bisa dibilang bukan transmisi lokal untuk dari awal tahun sampai Maret akhir. Tapi pada akhir Maret kemarin dari Kemenkes sudah menyatakan kalau Banjarmasin itu sudah wilayah transmisi lokal. Ya, kalau misalkan suatu daerah itu dinyatakan transmisi lokal, maka cara untuk menentukan ODP, PDP itu sudah berbeda jauh. Tidak seperti waktu kita belum transmisi lokal. Itu sangat merubah pola kita, pola apalagi pada petugas kesehatan dan orang-orang di warga Banjarmasin itu pasti berubah polanya sudah dikarenakan transmisi lokal ini. Karena transmisi lokal itu menentukan cara penentuan untuk orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan itu sudah jauh sangat berbeda. Jadi misalkan orang dengan batuk, pilek atau demam dan dia di area transmisi lokal itu bisa dikatakan sudah ODP atau orang dalam pemantauan dan perlu isolasi sendiri di rumah selama 14 hari minimal. Untuk masyarakat tentunya pastinya warga sudah tahu banyak info-info yang beredar kalau apa aja yang harus dilakukan, yang resmi dari WHO, yang resmi dari Kementerian Kesehatan. Seperti yang paling simpel adalah cuci tangan dengan sabun. Kalau misalnya tidak ada cuci tangan dengan sabun, dengan disinfektan, bawa hand sanitizer gitu. Yang kedua, ini sudah ribuan kali saya ingatkan social distancing, jadi jaga jarak. Jangan datang ke kerumunan. Yang ketiga, ini ada saran yang baru. Saran ini adalah memakai masker. Jadi memakai masker meskipun tidak ada masker bedah atau surgical mask, kalian bisa memakai masker yang dibuat sendiri atau do it yourself seperti masker kain contohnya. Dan juga ada himbauan selanjutnya bagi warga supaya tidak membuat rasa aman palsu. Contohnya seperti menyemprotkan atau membuat disinfektan chamber ya atau bilik disinfektan terus disemprot-semprot badan dan bebas ke sana kemari berjalan-jalan atau bersosialisasi. Nah, itu salah. Jadi disinfektan itu bagusnya dipakai untuk di lab, di ruang-ruang tertutup seperti itu. Tidak untuk disemprot-semprot. Disemprot boleh tapi harus sesuai dengan tunjuknya, tidak boleh di badan karena dapat iritasi dan juga penyakit-penyakit kulit bisa dan juga tidak efektif ya. Dan bisa kalau misalkan pengen tahu secara lebih lanjut mungkin bisa ke web pemerintah ya seperti Kementerian Kesehatan atau juga buka situs WHO yang resmi di forward WA dan segala macam mengatakan kalau membandingkan antara virus corona dengan bunuh diri, dengan kanker, dengan diabetes. Nah, itu satu datanya tidak atau belum tentu valid. Yang kedua, dia tidak membandingkannya apple to apple. Jadi dia menganggap kalau virus corona itu biasa aja gitu loh. Itu adalah suatu hal yang sangat salah. Yang pertama adalah saya sangat memohon sekali kepada pemerintah Banjarmasin, pemerintah Kalimantan Selatan untuk suplai APD kepada nakes atau petugas kesehatan. Karena sampai detik ini masih banyak kekurangan. Yang kedua, saran saya untuk pemerintah Banjarmasin, kalau bisa perbanyak pemeriksaan rapid test, kit untuk rapid test coronavirus. Karena meskipun itu hanya screening, tapi sangat membantu sekali kepada petugas kesehatan untuk menentukan pasien ini kira-kira
arahnya ke COVID-19 atau tidak. Meskipun PCR itu diagnosa pasti itu memakai PCR ya, swab tenggorok, tapi rapid sangat membantu. Jadi belajar dari negara-negara lain seperti Korea, dia melakukan rapid test massal dan dia bisa menekan angka mortalitas hanya sekitar 2-3% kalau tidak salah. Selain itu juga saya menyarankan atau menghimbau kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, karena kita Banjarmasin Kalsel itu hanya memiliki untuk sementara rumah sakit rujukannya ULIN, sedangkan ULIN memiliki keterbatasan dalam perawatan pasien PDP suspek COVID-19 dan juga pasien yang sudah terkonfirmasi. Jadi saran saya adalah untuk pemerintah tolong diperhatikan lebih baik supaya satu, tempatnya diperbanyak dan juga tenaga kerja kesehatannya. Saya mendengar ada yang sudah ditarik dari rumah sakit daerah kabupaten spesialis paru, sudah ada yang ke ULIN gitu untuk ditenaga kerjakan di sana untuk membantu. Nah, jadi menurut saya itu harus diperlukan lagi, karena di ULIN saja bisa kekurangan APD, apalagi di daerah. Di daerah tidak siap. Saya katakan kalau di daerah belum siap secara paripurna untuk menangani COVID. Mereka saja di salah satu kabupaten itu kalau ada data COVID-1 aja, APD udah berapa kali dipakai, alat perlindungan diri udah berapa kali dipakai, dan APD sangat terbatas. Baru 1 pasien sampai 2 pasien, apalagi banyak. Kalau misalkan ditahan, bagaimana yang di daerah ini? Dia nggak punya fasilitas yang memadai. Mungkin seperti itu, pemerintah lebih fokus lagi untuk menambah menambah tempat untuk RS rujukan COVID-19.